Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, mari kita baca selawat dan bersama-sama. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari hari ini bisa bermanfaat dan berkah bagi kita semua. Mulai baca selawat, dipimpin satu kali. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Allahumma sholli wa sahbihi wa sallim. Al-Fatihah. Sebelum kita mulai belajar lebih Bapak sebelumnya. Hari ini ada yang hadir. Karena sekarang banyak pemirsa yang akan masuk yang sudah sakit, kita sembuh bisa dan kita juga yang melakukan karena itu peralihan dari semua karena itu Bapak lakukan supaya pembelajaran kita yang kemarin itu tentang saling menghargai dan mentaati. Oke. Apa sih saling menghargai? Adalah kita saling menerima perbedaan yang ada di antara siapa pemimpin di muka bumi dan hubungannya dengan surat Al-Baqarah ayat 3. Kalian tahu? Ayat dulu, silakan. Allah menjadikan manusia sebagai khalifah di bumi. Ini yang berkaitan dengan surat Al-Baqarah ayat 30 menjelaskan tentang tugas kita sebagai wakil Allah. Sekarang intinya nanti apa? Yang
sebagai qualified dengan tetap. Misalkan tugas manusia atau tugas qualified di keluarga tetap, dan tugas qualified manusia di sekolah seperti apa, dan tugas qualified atau manusia karena kita sebagai pelajar di masyarakat itu seperti apa. Sekarang Bapak ini mengajak kamu untuk bertafakur. Ini adalah video yang tentang ilmu kita dan kaitannya dengan qualified manusia di tahun. Tafakur. Coba bayangin, kalau rumah kita tinggali tiba-tiba terjadi ada asap sampah di mana yang rasanya panas banget. Gak nyaman kan? Tadi adalah video kita harus tafakur. Ini yang bisa membuat kerusakan di bumi dan bisa menyebabkan itu hanya mana. Kita akan bahas semua. Tadi kita pembelajaran tadi. Tadi kita sudah melihat bersama-sama bahwa kerusakan di bumi itu ada akibat seperti banjir itu karena adanya apa? Kita membuang sampah tidak pada tempatnya sehingga ketika hujan besar terjadi banjir. Kemudian pembalakan atau penebangan pohon ilegal deforestasi itu akan membuat hutan-hutan gundul. Ketika hutan-hutan gundul tidak ada lagi air yang menyerap ke hutan-hutan, maka terjadi banjir dan longsor. Begitu pun pembakaran itu akan membuat bumi kita menjadi ozonnya belum tipis. Udara yang kita hirup juga menjadi tidak baik dan lain sebagainya. Kita akan belajar manusia sebagai qualified. Manusia adalah qualified, yaitu wakil Allah di bumi. Kenapa bukan yang lainnya? Seperti yang awal kita katakan. Karena hanya manusia yang mempunyai akal, sehingga dengan akal itu manusia bisa membuat, menciptakan, operasi dan lain sebagainya. Dan itu sesuai dengan perintah Allah untuk membangunkan bumi. Coba kamu lihat siapa yang mau membuat bumi ini? Yang lain tidak ada. Kalau kita ada berbaktian semua sama semuanya, kita mengatakan bumi faktor lain yang tidak bisa dilakukan oleh selain manusia. Bisa membuat pesawat, dan ini tidak bisa dilakukan oleh selain manusia. Kemudian manusia diberi akal dan hati ini yang baik dan yang buruk. Karena manusia itu diberi akal dan hati, manusia akan membedakan mana yang baik untuk bumi, mana yang tidak baik untuk bumi. Jadi rusaknya bumi ini tergantung manusia. Kalau manusia yang beriman kepada Allah, maka dia akan memakmurkannya. Tapi kalau manusia yang beriman terhadap firman Allah, yang dilakukan manusia hanya merusak alam. Contohnya penebangan hutan di mana-mana terjadi. Di Indonesia, kita lihat di berita-berita di televisi, pengembangan hutan di Kalimantan masih sekali besar. Bahkan itu akan menjadikan kebakaran hutan. Karena saking panasnya, kalau kita mau terjadi kebakaran. Nah, asalnya itu bisa mengganggu bahkan kalau beberapa tahun itu akan merugikan banyak orang. Seperti apa? Seperti
masyarakat yang ada di sekitarnya dan penyakit asma atau bisa merugikan perusahaan penerbangan sepertinya ini itu karena ada asap tebal itu akan merugikan banyak orang. Jadi itulah mengapa Allah memerintahkan kita untuk memaafkan karena yang bisa membuat dunia rusak atau tidak itu adalah manusia. Kenapa? Manusia yang lanjut. Nah, kenapa manusia yang menjadi khalifah kita sebagai nabi Allah dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 3 yang berbunyi wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah qalu ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku ad-dima'a wa nahnu nusabbihu qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Kata Allah apa? Wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Jika Allah berkata kepada malaikat bahwa sesungguhnya Allah ingin menjadikan manusia menjadi khalifah di kemudian malaikat berkata, qalu ataj'alu fiha ma yufsidu fiha wa yasfiku ad-dima'a. Kenapa Allah menciptakan manusia agar manusia itu akan membuat kerusakan? Jadi bukan manusia juga yang akan merupakan darah di bumi. Wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Padahal kita ini malaikat ya, nusabbihu selalu bertasbih kepada Allah, selalu berzikir nama Allah, bihamdi dengan bersyukur, dengan mengucapkan hamdalah, wa nuqaddisu lak, dan menyucikan engkau. Kemudian Allah berkata, qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Sesungguhnya saya itu lebih mengetahui apa yang tidak kalian ketahui. Nah, jadi jelas ya kalimatnya di sini. Jadi bahwa sebelum menciptakan Adam di muka bumi sebagai khalifah, Allah telah firman kepada malaikat bahwa sesungguhnya Allah ingin menciptakan manusia yaitu Adam sendiri. Kemudian para malaikat protes, kenapa manusia tidak hati para malaikat yang selalu berhati untuk bersyukur dan menunjukkan dan menunjukkan Allah. Kenapa manusia yang selalu membuat kerusakan dan merusakkan darah? Kemudian Allah berkata, sesungguhnya kenapa? Karena Allah mengetahui manusia dengan akal dan hati, sehingga dari akal dan hati itu manusia akan mampu membedakan mana yang baik, mana yang tidak baik. Saya lanjut. Nah, tugasnya apa sih? Tugasnya manusia sebagai khalifah, tugasnya itu ada 5. Yang pertama itu memperluas pengetahuan, memperluas ilmu pengetahuan dan belajar membaca ayat. Untuk apa? Untuk masa depan kita yang lebih baik. Tugas manusia sebagai khalifah
ekosistem tetap tidak rusak. Kesimpulannya dari pembelajaran kita hari ini adalah manusia diciptakan berbeda-beda agar saling menghargai. Kemudian sikap saling menghargai membawa kemudian sebagai khalifah manusia wajib menjaga itu adalah perintah Allah yang diberikan. Yang terakhir adalah anak soleh selalu bersikap baik dan selanjutnya yaitu ini adalah ada tiga pertanyaan. Yang pertama, tuliskan tugas kalian di rumah apa saja. Kemudian tuliskan tugas kalian di sekolah seperti khotbah. Apa tugas kalian di rumah? Saya tuliskan 3 box. Ah iya, 1, 2, 3. Ya.
sekitar kalian ada satu enggak?